Nah, kita masuk ke sesi yang kedua. Kita masih melanjutkan pelajaran akidah kita ya dalam buku Tiga Landasan Pokok yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada perkataan beliau, "War-Rabbu huwal ma'budu wad dalilu qawluhu ta'ala Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan Ar-Rabb ya, Ar-Rabb yang menciptakan alam semesta ini, dialah Tuhan yang berhak disembah. Bapak-bapak rahimakumullah, kita pernah berdoa atau sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalkan Rabbi zidni ilma, banyak. Nah, kata Rabb itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu dengan Tuhan. Namun Rabb itu memiliki arti yang khusus. Ya, kalau misalkan Rabb itu disandingkan dengan nama benda di setelahnya atau diidofahkan, maka dia menjadi pemilik. Contohnya Rabbul Bait, pemilik rumah. Ya. Nah, kalau di sini kata Ar-Rabb itu bermakna Tuhan, yang artinya, yang gampangannya artinya adalah Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memelihara, ya, itu adalah Rabb. Jadi Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini dan Dia juga yang memeliharanya. Memelihara itu meliputi menjaga semua, pokoknya urusan yang ada di alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22 yang artinya, "Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan tersebut segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya." Dan penulis di sini menukil perkataan seorang ahli tafsir, ulama ahli tafsir yang terkenal, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, "Al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah." Yang artinya, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, yang menciptakan segala sesuatu ini adalah yang paling berhak untuk disembah. Nah, bapak-bapak, kita ambil pelajaran dari ayat ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat berapa tadi? 22. Yang pertama, bapak-bapak rahimakumullah, ya, Rabb ya tadi adalah pemilik yang menciptakan, yang mengatur, menjaga dan juga memelihara. Lalu yang kedua, Rabb juga sering diartikan dengan kata Tuhan, ya. Dan juga yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang paling benar dan berhak disembah dengan benar. Karena bapak-bapak, ada nggak orang-orang menyembah selain Allah?
Banyak. Berarti ada Tuhan yang disembah selain Allah. Oleh karena itu, kalau misalkan kita membaca la ilaha illallah, itu bukan cukup diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak cukup. Karena kenyataannya ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu akibat penyimpangan. Jadi yang benar dari kata la ilaha illallah yakni adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Lalu yang keempat, Tuhan yang disembah selain Allah adalah batil. Batil itu batal, salah. Ya. Dan setiap peribadatan yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka pun ibadah tersebut itu batal. Batal pahalanya, nggak akan diterima oleh Allah. Misalkan ada orang sholat, niatnya agar dipuji. Baca Quran, niatnya agar dipuji. Sodakoh, niatnya agar dipuji. Maka pahalanya batal. Karena dia beribadah hakikatnya bukan untuk Allah, tapi agar dia itu mendapatkan sesuatu selain Allah, yaitu pujian manusia. Dosa ini disebut dengan dosa riya. Riya itu syirik besar apa syirik kecil? Syirik kecil. Tapi syirik kecil itu dosanya besar. Ya. Dan setiap amalan, Bapak-bapak, yang tidak dipersembahkan untuk Allah, maka dia itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Lalu yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 21 ini merupakan ayat yang mengandung perintah. Dan ini merupakan perintah Allah yang paling pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi Bapak-bapak di dalam Al-Quran itu kan ada perintah dan larangan, ya kan? Nah, kalau kita buka sesuai urutan Al-Quran tersebut, maka di surat Al-Baqarah ayat 21 ini merupakan perintah Allah yang pertama. Apa tadi? Ya ayyuhan nasu'budu Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kandungannya apa? Agar kita ini diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, yang berikutnya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bersifat universal. Seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Atau untuk semua manusia yang mulai hidup ketika di zaman beliau hingga akhir zaman nanti. Ya. Pokoknya Rasulullah diutus, nah itulah berlaku agamanya untuk seluruh manusia dan jin yang ada tinggal di muka bumi tersebut sampai nanti akhir zaman. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada semua manusia agar menyembah Allah saja, menggunakan kata ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, karena kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus untuk orang-orang beriman saja. Pelajaran berikutnya, Bapak-bapak, akibat dari penyembahan atau peribadatan hanya kepada Allah adalah terwujudnya manusia yang bertakwa. Dan apabila manusia telah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada semua sehingga manusia akan hidup dengan kesejahteraan jauh dari kesengsaraan. Jadi Bapak-bapak, ya, dengan mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah kita akan mendatangkan apa? Keberkahan, kesejahteraan, ya Bapak-bapak ya. Lihat sekarang negara seperti Arab Saudi di Timur Tengah, Bapak-bapak. Semuanya orang-orang di sana kebanyakan mentauhidkan Allah. Ya, makanya di sana itu nggak ada ritual ya kesyirikan, nggak ada.
Ya, yang terjadi apa sekarang? Bahkan yang terakhir kemarin gali tanah cuma berapa senti keluar air. Gali tanah beberapa senti keluar minyak. Allah jadikan berkah negaranya. Daerahnya pun berkah. Nah, kalau misalkan kita di lingkungan yang kecil saja, di rumah tangga kita ingin berkah hidupnya, maka perintahkan anak kita, istri kita, ya, pembantu kita misalkan, atau siapapun itu untuk mentauhidkan Allah. Jangan buat syirik. Udah itu. Kuncinya itu. Mau dagang nggak usah pergi ke dukun minta penglaris. Dagang aja bismillah. Yang penting ya strateginya diperhatikan. Misalkan dagang apa? Dagang makanan. Kenapa nyebutnya dimsum langsung? Ya, mentang-mentang Pak Jumadi jualan dimsum ya. Ya, dibuat yang enak gitu kan ya. Terus strateginya bagaimana, cara penjualannya. Bukan datang ke dukun. Salah, Bapak-bapak rahimakumullah. Justru Bapak-bapak, kesyirikan itu mendatangkan kesengsaraan. Bapak-bapak, kemarin saya habis dari Dieng. Di Dieng itu ada dusun namanya dusun Legetang ya. Hilang kan Pak ya? Apa penyebabnya? Di antaranya mereka berbuat kesyirikan dan kemaksiatan. Habis satu dusun itu. Sampai dibuat apa? Bukan, apa namanya itu? Tugu. Nah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke masa para nabi. Enggak. Di dekat kita aja ada kejadian seperti itu. Satu malam habis. Padahal bapak-bapak, Dieng itu kan subur banget kan ya? Iya. Masya Allah. Sejalan sayuran itu ada di sana. Ya. Mau beli sayur tuh murah insya Allah. Ya kan ya? Gitu. Yang penting bisa ngomong bahasa aja. Jawa. Plat mobilnya jangan B. Kemarin waktu belanja ibu saya yang saya suruh beli. Karena ibu saya masih fasih bahasa Jawanya. Kalau istri saya bahasa Jawanya kasar ya kan? Tapi ngomongnya Jawa kan. Juga. Aku tuh ke mobil yang Jawa kok. Dikirim. Penting Jawa. Iya Pak ya. Jadi itu contohnya. Tauhid membawa kita kesejahteraan. Iya. Syirik bikin kita sengsara. Udah, pokoknya tauhid ya, begitu. Berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, tingkatan takwa yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah, dan derajat takwa tidak akan pernah diperoleh tanpa tauhid. Ada orang suka ke dukun tapi rajin sholat. Aduh. Ada orang rajin ke masjid tapi suka manggil pawang hujan. Gimana? Ya toh. Suka ke masjid, suka sodakoh, tapi suka minta-minta ke kuburan, minta sama mayit. Ngapain Bapak-bapak? Ya. Kelihatannya secara zahir dia bertakwa. Orang yang awam nggak tahu. Apalagi, mohon maaf Bapak-bapak ya, kemana-mana pakai gamis, sorban, Masya Allah. Penampilannya udah zahirnya luar biasa. Tapi amalannya penuh dengan kesyirikan. Bapak-bapak hati-hati, jangan tertipu. Sekarang banyak yang menipu. Ya. Jangan dibawa ke sana ya. Ini pengajian. Jadi Bapak-bapak, apabila ada orang bertakwa tapi tidak bertauhid, itu tidak mungkin. Ya. Tapi kalau ada orang yang bertauhid, dia pintu takwanya terbuka lebar. Pahami, hafalkan kalimat tadi itu. Kalau ada orang, dia penampilannya kayak bertakwa, tapi dia berbuat kesyirikan, nggak takwa dia. Ya, nggak mungkin dia mendapatkan gelar takwa. Dan yang terakhir, Bapak-bapak rahimakumullah, di ayat yang ke-22, ya, yaitu disebutkan tadi, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was sama, hingga akhir ayat,
Ya ini Allah mengingatkan, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Bumi ini bulat bapak-bapak, nggak datar. Ya, tapi karena kita saking kecilnya dan bumi saking besarnya, bumi itu terlihat terhampar. Dan langit sebagai atap, bapak-bapak, kalau bapak-bapak lihat langit ada tiangnya nggak? Nggak ada. Bi ghairi amadin. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ada yang cacat nggak langit nih? Ada yang robek-robek gitu, kayak misalkan tenda pengantin. Nggak ada, Pak. Manusia bikin tenda pengantin aja kadang-kadang ada robeknya. Lagi asik-asik makan, tiba-tiba jebol tendanya. Waduh. Tapi Allah menciptakan langit tanpa tiang dan tanpa cacat. Ya. Dan dia menurunkan air dari langit, subhanallah. Seluruh air yang ada di bumi ini bapak-bapak sumbernya dari langit, ya. Lalu Allah memerintahkan bumi, ada yang menahan airnya tersebut di dalamnya, ada juga yang di atasnya seperti laut, sungai dan sebagainya macamnya. Lalu dengan hujan tersebut Allah menghasilkan dari permukaan bumi tersebut segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Disebut buah-buahan bapak-bapak ya karena ya ini karena kan orang Arab itu kan makannya buah kurma ya kan ya, untuk menarik hati ya orang-orang yang didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu orang-orang musyrik itu bapak-bapak minta sama Rasulullah tuh didatangkan kebun-kebun anggur. Karena buat mereka itu kebun-kebun anggur itu mewah. Ya, di Syam itu kan banyak kebun anggur. Ya, begitu. Dan karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui Allah ini mengingatkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, bapak-bapak, di antara amalan hati kita yang sering kita lalai itu, misalkan nih kita mau bikin dosa, kita mau berbuat dosa, ada fasilitas nih, ingat nikmat yang Allah berikan. Ketika mau klik nih di handphone, lihat handphone ini dari siapa rezekinya nih? Dari Allah. Wifi-nya dari mana? Dari Allah. Semuanya, ingat semua nikmat. Mata untuk melihat siapa? Dari Allah. Telinga untuk mendengar, mau dengerin dangdutan gitu kan, selingan Ustadz, ya Allah, ya enggak, gitu kan ya. Ingat, ini telinga yang bikin denger siapa? Allah. Badan kita kalau lagi dengerin dangdutan gitu ya, tiba-tiba bergoyang gitu bapak-bapak, siapa yang menciptakan? Allah. Ingat itu. Ya, begitu bapak-bapak. Nah, jadi selain kita harus banyak-banyak bersyukur, kita juga harus banyak-banyak mengingat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini saja bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga kita dijauhi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.